Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Babul munada. Ini bab tentang masalah memanggil. Apa munada? Huwa talabul iqbal bi ya'in au ihda akhawatiha. Naam, ini dia munada. Yaitulah talabul iqbal. Kita menuntut orang agar menghadap kita dengan ya atau salah satu daripada saudara ya ini. Naam, musannif di sini tidak menerangkan daripada definisi itu. Namun dengan kata-kata munada itu sudah bisa difaham bahwasanya ini adalah bab tentang masalah pemanggilan. Memanggil seseorang agar seseorang menghadap kepada orang tersebut. Dan cara memanggilnya di dalam uslub Arab, di dalam tata bahasa Arab itu dengan ya atau salah satu daripada saudaranya. Terkadang dengan ya, misalnya ya Abdullah, Abdullah. Naam. Dia terkadang dengan ya, terkadang dengan hamzah misalnya dan lain sebagainya. Dan itu tergantung nanti dekat atau jauhnya seseorang, atau misalnya dia sebenarnya dekat tapi seakan-akan jauh orangnya, atau orangnya jauh tapi seakan-akan dekat. Nah, itu nanti ada adawat-adawat tertentu yang diterangkan tidak di dalam kitab ini tapi di kitab-kitab yang setelah ini. Naam. Talabul iqbal maksudnya untuk Talab itu artinya menuntut, al-iqbal untuk menghadap. Ketika kita memanggil orang, kita apa? Tuntutan kita supaya orang tersebut menghadap. Naam. Biain dengan ya atau ihda akhawatiha, atau salah satu daripada saudaranya. Biar enak kita katakan huruf nida itu terbagi dua. Ada nida garib namanya. Naam. Wa huwal hamzah. Itu adalah hamzah. Naam. Misalnya kita katakan azaidun. Ini adalah ini hamzah ini Ustaz Yaqub dipakai oleh orang Arab untuk memanggil orang yang dekat. Azaidun. Ahindu misalnya. Naam. Jelas Ustaz Yaqub ya? Ini biltifaq ini. Yang kedua itulah ai. Ai Zaid. Naam, ai Zaid. Ai Zaid. Ini bahkan di bahasa Melayu, bahasa kita Indonesia dipakai ya. Ai Zaid. Ini adalah panggilan untuk orang yang dekat memang Ustaz Yaqub, dipakai oleh uslub Arab ini. Naam. Jelas Ustaz Yaqub ya? Terkadang harf nida itu lil ba'id. Seperti ya. Naam. Ya ini lil ba'id. Ya Zaidu. Wahai Zaid. Naam. Jauh ini. Bahkan hamzah Ustaz Yaqub apabila dimadkan, dipanjangkan Zaid, itu juga lil ba'id. Kalau tadi kan Azid atau Aizid. Naam. Aywa. Apalagi kalau seandainya digabung Ayazid. Oh, ini tambah bait lagi sudah. Naam. Bahkan kata para ulama di antaranya lagi lil bait ini haya. Haya Zaid. Naam. Ini juga lil bait. Naam. Namun di sini musannif tidak menerangkan tentang yang ini Ustaz Yaqub. Karena beliau pengen menerangkan tentang hukum nahwinya. Apa hukumnya apabila dimasuki daripada ya atau ai atau hamzah yang dimatkan, atau ayya atau haya. Naam. Bagaimana hukumnya di dalam nahwu? Apakah dia mu'rab, apakah dia mabni? Naam. Jelas Ustaz Yaqub ya? Terus mabninya apakah alal fathah seperti barusan di dalam la? Ataukah kita katakan mabninya bid-dhamm? Naam.
Hakata. Inilah yang kita perlukan di dalam ilmu nahwu. Naam. Adapun ini Ustaz Yaqub tentang garib, bait, sebenarnya uslub balaghah ini. Uslub balaghi. Ulama-ulama balaghah yang pakai. Makanya mereka nanti di dalam balaghah itu Ustaz Yaqub terkadang ini kan lil bait tadi ya. Terkadang lil bait ini dipakai untuk orang yang garib. Kenapa? Karena mungkin orangnya ini tidak suka mendengarkan misalnya. Naam. Atau menoleh ke tempat yang lain padahal dekat, seakan-akan jauh. Maka dia memakai seakan-akan nidaul ba'id karena melihat dengan apa yang di dalam isi kepalanya, pikirannya itu. Nah, banyak kan orang sekarang kadang dalam satu ruangan masing-masing ke daerah lain. Nah, yang satu megang handphone, yang satu megang iPad, yang satu megang MacBook misalnya dan lain sebagainya, masing-masing ke dunianya. Nah, maka memanggil orang-orangnya ini walaupun dekat Ustaz Yaqub, namun pikiran mereka jauh, pakai iya aja atau atau ayah, haya. Nah, terkadang orangnya jauh, namun seakan-akan dekat, maka dia pakai ai. Nah, kata. Jelas Ustaz Yaqub ya? Naam. Aiyah. Adapun yang mau disebutkan sama musannif ini dia, bahwasanya munada yang dipanggil itu munada yang dipanggil itu Ustaz Yaqub terkadang ada ada 5 bagian. Nah, al-munada ini ada khamsatu anwa. Qala al-musannif al-munada khamsatu anwa. Munada ini ada 5 macam. Yang pertama al-mufradul alamu. Mufrad alam. Alam li mufrad maksudnya. Seperti apa? Seperti Zaid. Zaid ini adalah alam mufrad. Jelas itu. Umar alam mufrad. Muhammad alam mufrad. Jelas itu ya. Al-mufradul alamu. Jelas tadi Yaqub? Yang kedua, kata beliau apa? Wan nakiratul maqsudah. An-nakiratul maqsudah. Seperti apa? Seperti rojul. Rojul. Yang ketiga nanti Ustaz Yaqub bentar lagi adalah an-nakirah ghairul maqsudah. Nakirah dan tidak dituju. Tidak diinginkan orang tersebut. Bukan dia yang dimaksud. Tidak tertentu. Maka kita contohnya sama rojul juga. Namun perbedaannya nanti Ustaz Yaqub, perbedaannya ya, tergantung bagaimana orang yang mengucapkan nanti. Misalnya gini, ada orang buta Ustaz Yaqub, tidak melihat. Dia mau menyeberang jalan raya. Maka gimana orang buta itu? Apakah dia menginginkan orang tertentu untuk menuntun tangannya untuk menyeberang, ataukah siapapun yang ada di sana bantulah saya? Maka ketika orang buta mau menyeberang minta bantuan, dia tidak pengen siapa-siapa, maksudnya tidak menginginkan satu orang tertentu, siapapun yang bisa bantu. Mafhum? Ini namanya apa? Ketika orang buta tersebut menyebutkan nakirah ghair maksudah namanya. Tapi kalau seandainya ini orang melihat dan dia memang mau menuju satu orang di hadapannya, ya rajul. Jelas itu ya? Ya rajul. Dia gara-garanya nggak tahu nama doang. Maksudnya ya yang di hadapannya ini ya rajul. Apalagi misalnya orang itu kebetulan satu orang doang, ya rajul. Jelas tadi Yaqub ya? Maka itu namanya nakirah maksudah. Maka kita katakan nakirah maksudah dan ghair maksudah nanti hukumnya berbeda Ustaz Yaqub. Jelas Ustaz Yaqub? Nah. Yang keempat, yaitu adalah kita katakan munada al-mudhaf namanya. Munada mudhaf. Seperti apa? Abdullah. Mudhaf walaupun alam. Walaupun alam Abdullah ini ya. Atau Abdul, jelas itu ya. Nah, mau nama orang Ustaz Yaqub atau memang kita enggak tahu namanya? Karena muslimin kita bilang Abdullah. Jelas.
Mau alam seseorang Abdullah ini atau bukan nama seseorang. Ya itulah memang Abdullah kita maksud dengan maknanya makna yang ada itu. Itulah kita katakan ya Abdullah. Jadi maupun alam ataupun terkib biasa. Terkib idhofi biasa. Jelas tadi Yaqub ya? Aiyah. Talibul ilm. Mudhaf ini. Jelas itu ya? Ini mudhaf. Maka hukumnya nanti akan datang. Yang terakhir, yang kelima, asy-syabih bil mudhaf. Dia bukan mudhaf ilaih Ustaz Yaqub, tapi dia seperti mudhaf. Jelas Ustaz Yaqub ya? Coba kita lihat. Mudhaf ini apa Ustaz Yaqub? Ketika kita katakan abd. Beda dengan kita bilang Abdullah. Kalau berarti Abdullah ini adalah penyempurna daripada yang kita maksud. Bukan hamba siapa-siapa. Kita pengen yang hamba Allah. Talib. Talib ini bisa talibul mal. Bisa talibul jah. Jelas tadi Yaqub ya? Bisa talibul ilm. Maka kita sempurnakan yang saya maksud adalah talibul ilm. Maka kita idhofatkan dengan ilm. Jelas tadi Yaqub ya? Nah, syabih bil mudhaf ini dia tidak mudhaf ilaih Ustaz Yaqub. Namun ada kemiripan dengan mudhaf, yaitu apa? Ini dia definisinya. Asy-syabil mudhaf huwa mattasala bihi syai'un min tamami makna. Ini asy-syabih bil mudhaf huwa mattasala bihi syai'un min tamami makna. Yaitulah sesuatu yang berhubung dengannya. Untuk apa dia berhubungan? Karena untuk menyempurnakan daripada maknanya. Jelas tadi Yaqub ya? Ini namanya apa? Syabih bil mudhaf. Seperti tali'un jabalan. Tali'un jabalan. Pendaki. Tali' ini artinya Ustaz Yaqub ya. Bisa pendaki apa? Maka kita kan tali'un jabalan. Pendaki gunung. Jelas Ustaz Yaqub ya. Maka tali'un jabalan ini berhubung dengannya sesuatu yang menyempurnakan daripada makna tali'. Ini namanya syabih bil mudhaf. Naam. Jelas Ustaz Yaqub ya? Kita boleh amalkannya semua kalau ada buat munada. Ya tali'un jabalan. Nanti kalau dimasukin nida akan datang hukumnya bagaimana. Kita cuma belum membicarakan i'rabnya kita. Baru membicarakan tentang anwa'nya. Hakata Ustaz Yaqub. Misalnya apalagi kita katakan contohnya tanpa munada dulu. Karimun fi'luhu. Naam. Dia tergantung Ustaz Yaqub. Terkadang dia yang menyempurnakan maf'ul, terkadang yang menyempurnakan fa'il seperti ini. Karimun fi'luhu. Perbuatannya mulia. Nah, bagaimana nanti ketika dimasukin ini? Intinya mulia perbuatannya. Perbuatannya ini menyempurnakan daripada makna karim. Naam. Hakata Ustaz Yaqub ya. Aiyah. Sekarang kita mau menerangkan daripada hukumnya sekarang. Kata musannif apa tadi? Terakhir. Yang kelima itu tadi. Adalah syabih bil mudhaf. Naam. Hukumnya sekarang. Dari yang 5 ini. Kembali ke pembahasan kita. Mufradul alam. Ini satu. Yang kedua, nakirah maksudah. Ini berdua Ustaz Yaqub. Sama hukumnya. Apa kata beliau? Fa'ammal mufradul alam. Satu. Wan nakiratul maksudah. Dan nakirah maksudah. Fayubnayani ala dhamm min ghairi tanwin. Maka dia mabni ala dhamm. Dengan tanpa tanwin. Maka Zaid, Ustaz Yaqub, apabila dimasuki oleh ya, apa kita katakan? Ya Zaidu. Mafhum Ustaz Yaqub ya? Rajul gimana dimasukin ya? Kalau maksud rajulnya ya. Ya rajulu. Mafhum? Kenapa kok nakirah maksudah sama dengan mufrad alam Ustaz Yaqub? Pertama dulu, dia tidak didhofatkan. Sama mufrad, sama-sama mufrad. Satu. Yang kedua Ustaz Yaqub, Z ini kenapa didommahkan? Karena alam ini maksud. Orang mempunyai nama, itu yang dia tuju.
Mafhum? Maka ya Z, kita tidak menginginkan siapa-siapa, yang kita pengen ya adalah Z yang kita panggil. Begitulah rojul ini. Ketika dia maksud, dia yang kita tuju, seakan-akan dia menaik ke derajat alam ini. Di dalam sama-sama maksud, maka sama-sama mabni ala dom, dengan tanpa tanwin. Aiyah. Misalnya ada orang zalim, Ustaz Yaqub, ada orang zalim di hadapan kita, kita melihat perbuatannya, kita panggil ya zalimu, wahai orang yang zalim yang di hadapan saya, maksudnya. Naam. Jelas Ustaz Yaqub ya? Mafhum? Jelas. Aiyah. Beda kalau nakirah ghaira maqsudah. Mudhaf dan syabih bil mudhaf ini 3 juga bersamaan Ustaz Yaqub. Ini kata beliau apa? Wassalasatul bagiyatu mansubatun la ghairu. Adapun 3 yang tersisa itu semuanya mansubah la ghairu, dinasabkan. Enggak ada yang lain. Dinasabkan. Ya, misalnya nakirah ghaira maqsudah ya. Orang buta. Dia bilang memanggil daripada rajul apa? Mansub la ghairu. Ya rajulan khudz biyadi. Wahai siapapun laki-laki yang ada di sekeliling saya, siapapun. Saya enggak pengen siapa, enggak ada tujuan siapapun. Yang penting siapapun, ambil tangan saya. Khudz biyadi. Nah, orang buta. Aiyah. Atau lagi khutbah Ustaz Yaqub. Ya zaliman, ittaqillah. Wahai orang-orang zalim. Siapa orang zalim di sini? Enggak ada kita tuju. Jelas itu ya? Ya zaliman, ittaqillah. Jelas Ustaz Yaqub ya? Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Maka dia mansub. Karena apa? Ghair maksud. Naam. Kalau ini kenapa disamakan dengan ini, sama-sama maksud. Kalau ini tidak dimaksud. Naam. Jelas tadi Yaqub ya? Ayo. Adapun yang mudhaf, jelas tadi Yaqub ya? Yang mudhaf, maka kita katakan sama nasab juga. Walaupun alam juga, karena ada mudhafnya, ada kesamaan di segi mudhafnya itu. Jelas tadi Yaqub ya? Maka kita bilang apa Ustaz Yaqub? Naam. Ya Abdullah, mau nama orang maupun idhofat. Ya talibal ilm. Naam. Mafhum? Sebagaimana syabih bil mudhaf juga dinasabkan. Maka kita bilang ya tali'an jabalan. Apa lagi tadi? Ya kariman fi'luhu. Mahallu syahid di sini apa? Ini dia. Ya kariman ya tali'an. Ya Abdullah, ya talibal ilmi. Jelas Ustaz Yaqub ya? Hakadha. Setelahnya apa Ustaz Yaqub? Babul maf'ul min ajlih. Babul maf'ul min ajlih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.